Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana itu saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Pertaman wahyu kolose laksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah pernyataan MUI. Jadi MUI ini mengatakan bahwasanya ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf seperti Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, hafidhahullah taala, atau Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, dan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf lainnya. Jadi ustadz-ustadz yang bermasalah ini, kata MUI ya, seperti Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, ini belum termasuk melalui standarisasi MUI dan harus dimintai sertifikasi ketika berceramah. Nah teman-teman, jadi yang anehnya ya, apakah ceramah-ceramah yang sebelum mereka ini ceramah, mereka ini dangdutan dulu? Apakah mereka ini sudah memenuhi syarat standarisasi dan apakah sudah masuk dalam sertifikasi? Kalau itu sudah masuk sertifikasi, ini adalah musibah ya teman-teman. Karena apa? Karena sebelum ceramah mereka ini dangdutan dulu. Sebelum ceramah mereka ini jogetan dulu. Apakah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi berdakwah? Apakah dengan musik? Apakah dengan berjoget-joget dulu? Tentu tidak ya teman-teman ya. Dan semestinya orang tersebut ini sangat berpengaruh kepada umat ini ya. Karena yang mengikuti ini banyak anak-anak muda. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang, mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana itu saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Ada. Ali Kuncir itu apa namanya itu? Ali Kuncir kalau nggak salah ya. Boleh dipakai Pak. Ada di YouTube itu. Jadi bukan Ali Kuncir ya, namanya Ali Gondrong. Dan lebih disebut itu adalah Abah Ali ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Nggak sebutin namanya siapa yang kalau mau ceramah joget-joget dulu. Ada di YouTube itu. Ali Kuncir Ali Gondrong. Gondrong banget Itu itu. ustadz, pendakwah. Pesantren itu kan. Jadi tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya Itu mohon maaf perorangan ya. aja itu. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Basalamah, panggil pula para pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Iya. Misalkan Ustadz Andirja tanya, apakah sudah ikut sertifikasi ulama apa itu dai atau belum? Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan, mohon maaf ya, mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin itu gimana sertifikasi dai. Itu yang perlu dijelaskan. Karena nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi memang benar ya apa yang dikatakan oleh aktivis Muhammadiyah ini ya. Jadi memang ada itu Gus Ali Gondrong itu, memang kalau sebelum mereka ini kan namanya mafia sholawat ya. Isinya itu bukan sholawat, namun apa? Nyanyi-nyanyian dan berjoget-joget. Dan itu bahkan semestinya tidak memiliki adab kepada Nabi SAW. Karena apa? Karena di dalam majelisnya itu yang ada adalah musik-musik, joget-joget, bahkan penontonnya itu yang hadir itu adalah anak-anak muda, anak-anak remaja bercampur dalam satu majelis berjoget di situ. Dan itu memang videonya banyak kalau teman-teman bisa lihat ya. Namanya adalah Ali Gondrong gitu, ataupun disebut mafia sholawat. Nah teman-teman, saya akan tampilkan ya videonya ya ini ya. Apakah ini sudah masuk dalam sertifikasi MUI ya? Ini orangnya ya. Ya seperti ini ya majelisnya itu. Isinya nyanyi, joget, bermusik, ya seperti ini. Apakah ini sudah masuk standarisasi MUI? Ya. Ini di Pompes nih ya, di pondok pesantren ya. Semestinya ya teman-teman ya, kalau mereka ditegur ini, pasti mereka jawabannya adalah gini ya.
dulu para wali itu mendakwahkan dengan musik, ya, dengan musik, dengan gamelan, dengan wayang dan lain-lain. Iya, memang benar ya, memang sejarahnya itu benar. Para wali dulu itu ya mendakwahnya itu dengan musik seperti Sunan Kalijaga. Namun sekarang ini ya teman-teman ya, sekarang ini kan kaum muslimin ini sudah banyak yang masuk Islam ya. Kalau berdakwah melalui musik lagi, ini udah nggak zamannya ya teman-teman ya. Udah nggak zamannya, udah nggak pas lagi. Kalau di zaman dulu ya, memang ketika para wali ini mendakwahkan kepada masyarakat terutama di Pulau Jawa, dahulu itu memang mereka ini masih mengikuti agama nenek moyang. Dan ada yang masih mengikuti agama yang namanya agama Hindu-Buddha. Tentu mereka ini untuk mendekati mereka, untuk mengislamkan mereka, tentu ya dengan cara seperti Sunan Kalijaga. Nah, namun ya kita tarik di zaman sekarang ini, sekarang udah banyak yang Islam. Apakah harus kita ini meniru yang di zaman Sunan Kalijaga seperti memakai musik, gamelan dan lain-lain ya? Ya sudah tidak zamannya lagi. Sekarang kan sudah banyak yang masuk Islam. Ya kita dakwahkan untuk mengenal lebih dalam tentang ajaran Islam yang murni. Seharusnya seperti itu. Misal ya disampaikannya Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya agar supaya apa? Agar supaya mereka ini paham tentang ini loh agama Islam yang benar yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pendekatan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Bukan dakwah para wali ini salah, enggak ya. Dahulu memang banyak yang belum mengenal Islam, agamanya masih agama animisme, dinamisme, yaitu agama nenek moyang. Maka dari itu, kalau sekarang ini dakwah dengan alat-alat musik semacam ini sudah tidak zamannya lagi ya. Seharusnya dakwah ini harus dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Itulah yang dakwah yang sesungguhnya. Jadi kita mengajak kepada umat, mengajak kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan ya. Ini ya tidak pantas sekali ya teman-teman, pakaiannya pakaian Islami, joget-joget. Nah ini yang dimaksud oleh MUI ya, apakah ini sudah masuk sertifikasi MUI ya, dan apakah dakwah semacam ini sudah masuk standarisasi ya. Kalau saya baca dengan komentar-komentarnya di teman-teman ini ya Allah ya teman-teman ya, memang ini ajaran sesat seperti ini dibiarkan, banser ikut di dalamnya, astagfirullah. Begini yang dikatakan dai berstandar MUI, miris sekali negeri ini. Ya, memang benar, sangat miris sekali ya teman-teman ya. Siapa nama orang ini? Sering lihat videonya kalau bawain sholawat, joget-joget, jingkrak-jingkrak, mal-malin sampai dibuat konten negara tetangga, negara Malaysia ya, terutama pasti ya. Ya memang memalukan Islam ya. Apakah Islam seperti ini modelnya? Kalau ingin berdakwah, berdakwahlah dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam ini sudah mengenal Islam ya, sudah mengenal Islam. Tidak di zaman seperti dulu. Mereka ini belum Islam. Memang ada cara pendekatan itu dengan ya seperti Sunan Kalijaga, itu dengan wayang, dengan gamelan. Pernah saya mendengar itu dialog antara para wali itu ya. Nanti generasi yang akan datang yang akan menyempurnakan Islam ini, yang akan membersihkan ritual-ritual yang berbaur kesyirikan. Dan seperti ini ya, kalau berdakwah pakai musik, ini udah nggak zamannya lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang ingin saya sampaikan adalah ya, ketika MUI mengatakan bahwasanya Pusat Dr. Syafiq Rizal Basalamah ini tidak masuk standarisasi MUI ataupun harus masuk sertifikasi ya. Nah maka dari itu, apakah hal yang semacam ini berdakwah dengan musik, jogetan di depan ya, di depan para jamaahnya, apakah ini sudah masuk standarisasi? Harusnya ini harus dijelaskan ya teman-teman ya. Tidak boleh dakwah semacam ini ya, karena ini akan merusak agama Islam. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.